Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Kapaksi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai error sistematik pada alat ukur. Apakah kesalahan sistematik dalam pengukuran itu? Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur, antara lain alat ukur yang dimulai dari nol dan alat ukur yang tidak konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Falak. Beberapa penyebab ketidakpastian dalam pengukuran yaitu kesalahan umum akibat keterbatasan pengamat alam, pengukuran saat melakukan pengukuran, contohnya salah membaca hasil pengukuran, kesalahan sistem akibat kesalahan instrumen pengukuran. Shalom, nama saya Sekolah Fredrik Gratu. Kesalahan dalam pengukuran. 1. Kesalahan kalibrasi. Cara memberi nilai skala pada saat pembuatan alat tidak tepat, sehingga setiap kali alat digunakan ada suatu ketidakpastian pada hasil pengukurannya. 2. Kesalahan titik nol. 3. Kesalahan komponen dan alat ukur. 4. Kondisi lingkungan kerja. Error sistematik versus error non-sistematik atau error acak. Tidak hanya manusia, setiap proses dan hasil pengukuran selalu mengandung kesalahan atau error. Berikut ini sumber variasi yang didapatkan dari hasil pengukuran. Sumber variasi dapat berupa atribut yang kita ukur. Yang kedua adalah yang tidak berkaitan dengan atribut yang kita ukur, yang dinamakan dengan error. Error dapat bersifat error yang sistematik ataukah error yang bersifat acak. Kita akan mengeksplorasi error pengukuran ini. Error pengukuran sistematik mempengaruhi performansi individu. Error sistematik mempengaruhi pengukuran secara konsisten, reguler, dan berkelanjutan. Contohnya adalah ketika seorang responden memberikan skor yang cenderung rendah mengenai kemampuan yang diukur. Hal ini dikarenakan dia mengalami kelelahan atau kondisi yang sedang sakit. Contoh lainnya adalah ketika banyak responden sebuah penelitian yang memberikan respon netral terhadap butir sebuah kuesioner yang ditulis dalam kalimat yang ambigu. Misalnya, contohnya adalah hari ini saya merasa tersemur-semur. Orang akan menjawab netral atau tidak menjawab sama sekali. Error sistematik juga dapat mempengaruhi performansi kelompok. Misalnya dalam sebuah tes kosakata melalui dikte guru memberikan instruksi yang diucapkan dengan kesalahan dalam memberikan instruksi yang menyebabkan semua orang tidak bisa mengerjakan tes sesuai dengan instruksi. Error sistematik membiaskan hasil pengukuran baik secara positif maupun negatif. Efek secara positif ditunjukkan oleh error pengukuran yang meningkatkan skor subjek, sedangkan error yang memiliki arah negatif akan menyebabkan skor subjek menjadi turun. Misalnya, kita diminta untuk menuliskan kata-kata yang diucapkan oleh guru, kemudian guru menuliskan kata saresehan, padahal guru ingin anak-anak atau siswa menulis kata sarasehan. Error pengukuran sistematik memiliki karakteristik yang khas, yaitu tidak mengubah distribusi namun mengubah rata. Contohnya adalah ketika distribusi tidak ada error yang berwarna biru ini berada di rata-rata ini, anggap aja ini adalah 0, akan tetapi ketika error sistematik muncul, distribusi data atau skor bergerak ke kiri, distribusi tidak berubah namun ratanya berubah. Berikut ini adalah error jenis yang kedua, yaitu error yang bersifat non-sistematik atau error yang bersifat acak. Error secara acak ini mempengaruhi skor yang didapatkan individu yang waktunya tidak tentu, kuantitas dan efeknya terhadap satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Error secara acak merupakan kombinasi antara efek-efek yang sangat spesifik, transien, dan tidak berulang dan tidak berkaitan dengan atribut yang diukur. Error pengukuran secara acak memiliki rata-rata 0 karena memiliki distribusi yang normal. Kita tahu sesuatu yang acak biasanya terdistribusi secara normal. Ada orang yang mendapatkan efek error atau dampak error
dalam porsi besar, namun ada juga orang yang mendapatkan dampak error dalam porsi kecil, sehingga berbeda-beda. Ada yang sangat terganggu, ada yang kurang sangat terganggu. Error yang bersifat acak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan error yang sistematis. Jika error sistematis tidak mengubah distribusi, error yang bersifat acak mengubah distribusi. Sebagai contoh, yang berwarna biru ini adalah distribusi skor ketika tidak ada error, namun ketika error ditambahkan, distribusi kemudian membesar, meluas, atau juga justru mengecil. Dapat dikatakan bahwa variabilitas skor dengan adanya error yang bersifat acak ini berubah. Bentuk distribusinya berubah. Berikut ini contohnya, jika error sistematis dapat dikatakan sebuah bias yang mengubah rata-rata dari true score berpindah ke sebelah kiri atau berpindah ke sebelah kanan dengan adanya error yang disebut dengan bias. Namun, error yang bersifat acak akan mengubah distribusi. Misalkan pengukuran yang A ini chance-nya sangat sedikit, error yang bersifat acaknya sedikit, sedangkan yang C ini sangat bersifat acak sekali sehingga melebar distribusinya. Demikian juga pada pengukuran B, pengukurannya memiliki error yang lebih besar dibanding dengan pengukuran D. Error pengukuran yang bersifat sistematis berkaitan dengan validitas atau ketepatan pengukuran, sedangkan error yang bersifat acak berkaitan dengan reliabilitas atau konsistensi. Berikut ini adalah contoh sasaran dengan tembakan-tembakan yang diberikan oleh seorang peserta untuk menembak sasaran tersebut. Contoh yang A menunjukkan bahwa tembakan yang dilakukan bersifat acak dan meleset. Contoh yang kedua, meleset namun tidak bersifat acak atau sistematis. Yang ketiga, sistematis dan tepat. Jika dikaitkan dengan validitas dan reliabilitas, dapat dikatakan bahwa contoh yang pertama adalah pengukuran yang tidak valid dan tidak reliable, sedangkan contoh yang kedua adalah pengukuran yang tidak valid karena jauh dari sasaran namun reliable. Yang ketiga, pengukuran yang dilakukan valid karena tepat dengan sasaran dan reliable.